Kita mulai kajian kita di pagi barokah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita memuji Allah pada pagi yang barokah ini. Nikmatnya yang Allah curahkan, kemudahan bagi kita semua untuk melangkahkan kaki kita terayun ke majelis ta'lim yang barokah ini. Mudah-mudahan keberkahan yang memang berbeda dirasakan ketika kita duduk secara offline bertatap muka dibanding tatkala kita mungkin hanya bertatapan dengan kamera HP ataupun laptop kita masing-masing. Mudah-mudahan keberkahan itu pula yang kita rasakan, yang bisa hadir pada pagi yang barokah ini, sehingga semakin apa yang didengar itu mendorong kita untuk semangat dalam berbuat amal soleh. Karena keberkahan ilmu itu tidak hanya sekedar kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan, tetapi keberkahan ilmu itu ketika informasi yang kita dapatkan itu mendorong kita untuk mau mengamalkan. Jadi sihhatul fahmi digabung dengan husnul iradah. Pemahaman yang benar yang kita peroleh, insyaallah demikian, karena dalil ayat maupun hadis-hadis Nabi, pijakannya jelas, contohnya ada. Kemudian semakin meyakinkan kita karena dalil-dalil tersebut. Tetapi ketika tidak ada dorongan yang menjadikan kita mau mengamalkannya, ini adalah sebuah musibah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang Yahudi bukan karena tidak memiliki pengetahuannya terhadap kebenaran. Orang-orang Yahudi disebut oleh Allah dalam suratul Fatihah, mereka termasuk golongan al-maghdhub alaihim. Itu karena punya pengetahuan akan tetapi enggan untuk mengamalkan. Dan ternyata jamaah yang Allah muliakan, di antara barokahnya ilmu itu selain mudahnya kita memahami, maka kita diberikan mudah pula dalam mengamalkan. Mudah-mudahan itu semua Allah limpahkan kepada kita semua yang hadir dan mendengarkan kajian di pagi yang barokah ini. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita bersalawat pula untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang setia, hamba Allah yang setia untuk beragama ini, mengambil mencukupkan diri noleh meneladani beliau, tidak menoleh ke barat, tidak menoleh ke Eropa, tidak menoleh ke Yunani ataupun kiblat-kiblat yang hari ini secara tidak langsung menjadi kiblat manusia dalam mereka menjalankan kehidupan. Karena bisa jadi mungkin menurutnya itulah yang mayoritas, sehingga ngikuti mayoritas itu menurutnya itulah yang menenangkan. Padahal jamaah yang Allah muliakan, belum jaminan mengikuti mayoritas itu mendapatkan kunci solusi yang diinginkan. Ya, kunci solusi yang diinginkan dari sebuah permasalahan yang kita hadapi itu adalah datangnya dari Allah yang ngasih kita ujian permasalahan itu. Lewat mana SOP-nya? Lewat Nabi yang manusia, bukan malaikat. Kenapa Nabi itu bukan malaikat? Keluarganya bukan keluarga malaikat, keluarganya keluarga manusia. Punya salah, lupa, kadang lupa, tapi Allah membimbingnya dengan wahyu langsung. Salah langsung ditegur dengan wahyu. Untuk apa? Agar hari ini kalau kita punya permasalahan yang sama, maka kita akan mudah untuk mencari teladan. Kepada siapa? Kepada manusia yang istimewa, bukan kepada malaikat, kepada manusia. Dan Allah jadikan Nabi dan Rasul itu adalah manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Saya ini adalah manusia seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu, kalian tidak.
yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jamaah yang Allah muliakan, maka meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini kita buktikan dengan semangat kita mencari ilmu. Karena tidak mungkin kita tahu bagaimana cara meneladani Nabi, mencintai Nabi, kalau kita tidak akrab dengan ilmu, dengan majelis ilmu, dengan guru, dengan ulama yang soleh, dengan kawan-kawan dan sahabat yang soleh. Ya, jauh. Sehingga kalau itu tidak kita ikhtiarkan, dampak negatifnya apa? Kita akan gampang meninggalkan kiblat utama itu, teladan itu. Dikit-dikit nolehnya barat, dikit-dikit nolehnya Eropa. Makanya jamaah sekalian, kalau kita berkumpul dengan komunitas soleh, komunitas baik, majelis ilmu yang soleh, maka insya Allah kiblat kita akan diarahkan. Kalau melenceng dari rel, dikembalikan lagi. Udah, cukuplah Nabi jadi teladan dalam semua aspek. Pendidikan, mendidik anak, berkeluarga, berumah tangga, bertetangga, menjadi kepala negara, panglima perang, panglima militer, menteri ekonomi, dan semua yang pernah disandang Nabi kita Muhammad SAW, dan sukses. Sukses jamaah sekalian, sukses. Orang kafir pun di dalam menulis 100 tokoh yang populer tidak berani meletakkan Nabi di di nomor yang kesekian. Itu orang kafir, artinya diakui. Ya, ini jamaah sekalian, maka saya mengajak di kesempatan barokah ini sebagai muqaddimah, termasuk kita meneladani kisah-kisah dalam Al-Quran. Itu salah satunya agar kita tidak salah dalam mencari teladan, kita tidak salah dalam berkiblat, kita tidak salah dalam mengagumi sesuatu, mengagumi sosok tertentu, mengistimewakan sesuatu yang tidak istimewa. Ya, padahal Al-Quran telah menyuguhkan kepada kita tentang sosok-sosok istimewa, termasuk yang telah kita bahas mulai bulan yang lalu, yaitu sosok istimewa Asiyah binti Muzahim, yang akan kita lanjutkan di pagi yang barokah ini. Maka lewat muqaddimah ini, saya mengingatkan kepada jamaah sekalian, bagaimana orientasi kita, kemudian fokus kita ketika menemukan apapun, itu SOP-nya cari dulu dalam agama gimana. Jangan dinomor sekiankan agama. Ya, jangan dinomor sekiankan. Nanti kalau sudah muter-muter mentok, baru ke agama. Hari ini yang terjadi demikian jamaah sekalian. Mari, padahal kita suruh nyari teladan, nyari solusi. Di dalam Al-Quran banyak sekali, baik itu referensinya dari kisah-kisah yang merupakan sepertiga isi Al-Quran, maupun yang ada dalam sirah nabawiyah, generasi terbaik para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka itu Masya Allah, lautan ilmu dan kebaikan yang bisa kita tiru, dan itu bisa menjadi solusi dari permasalahan kita. Coba kalau tidak percaya jemaah sekalian ya, karena saya merasakannya. Ketika di HP saya ini muncul WA atau telepon atau SMS terkait permasalahan, ya, maka biasanya saya tanya, sudah apa yang dilakukan? Maka pasti akan diceritakan tentang daftar list apa yang dilakukan dari urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan kiblat agama. Contoh, saya sudah kesini Pak, saya sudah kesini, mentok. Nah, berarti nanti kalau sudah mentok barulah ke ustadz. Nah, begitu ya. Punya permasalahan dengan keluarga, muter-muter. Waktu mau nikah ndak konsultasi, ndak tanya ini gimana. Pokoknya saya mau. Tapi nanti ketika punya permasalahan, barulah datanglah ke Pak Kiai, Pak Guru, ya, dan sebagainya. Cari solusi dulu ke sana, ke biro ini, ke biro itu, ke biro ini, ke biro itu, mentok. Dan mereka jemaah sekalian dan kita, saya menampar diri saya supaya saya tidak melakukan itu kepada para guru-guru saya. Saya tidak melakukan itu kepada para ulama-ulama saya. Kenapa? Karena saya takut Allah marah ketika saya menjadikan agama yang harusnya menjadi kiblat pertama kita, Nabi yang menjadi teladan kita, kemudian syariat ini yang memang Allah turunkan sebagai sumber solusi, itu tidak kita nomor dua kan. Saya takut demikian, sehingga ketika punya permasalahan saya menegur diri saya. Ini mudah-mudahan apa yang saya tegur untuk diri saya ini manfaat untuk jamaah sekalian, supaya saya tidak orientasi dulu ke yang lain, noleh dulu ke yang lain. Apa solusinya dari barat ya? Apa solusinya dari Eropa ya? Enggak. Tapi saya menampar diri saya, yuk lihat dulu. Jangan-jangan solusi itu sudah ada dalam Islam. Solusi itu sudah ada dalam agamamu. Sebelum mungkin orang-orang tersebut menemukannya.
Jamaah sekalian, tanpa kita sadar, sekarang kita contoh punya permasalahan. Seorang bisa berani mengeluarkan duit seberapapun untuk menyelesaikan permasalahannya. Entah itu penyakit, entah itu ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Ya kan, sekarang ada biro konsultasi atau apalah istilah namanya. Berapapun untuk mendapatkannya. Dan dibukanlah bukan dari kitab Al-Qur'an solusinya. Menurut fulan, disebutkanlah seorang ilmuwan, kemudian disebutkanlah solusi menurutnya sampean mengalami tekanan bla 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 dan sebagainya, kemudian ditentukanlah berapa tarifnya, kemudian mendapatkanlah menurutnya itu solusinya. Tetapi ternyata dalam Quran nggak seperti itu gitu ya. Sesaat saja ketenangan itu didapat, mentok lagi, datang ke tempat lagi, dia keluarkan, dia mengorbankan tenaganya, waktunya, dananya yang sangat besar. Kemudian ketemu terakhir mentok, ketemu seorang ulama, Pak Kiai atau Syekh atau apa sebutannya. Ketika dia mentakdimkannya, dia cerita tentang masalahnya. Kemudian Kiai tadi menganalisa dengan apa yang di Quran maupun Sunnah. Analisanya gampang, punya permasalahan apa saja, di list pertama dosa besar. Di list pertama, ini analisa Quran Sunnah. Ketika mumet permasalahan apa saja, solusinya kalau konsultasi dari Quran, kiblatnya Quran, teladannya Nabi kita Muhammad, seperti itu. Apa yang kamu sudah lakukan sih? Kamu habis ngapain? Kamu masih ngeriba? Kamu masih durhaka sama orang tua? Kamu masih tidak beres sholatnya? Kamu belum nutup auratnya? Kamu masih sering nyakiti tetangga? Di list semuanya Al-Kabair. Udah beres. Sekarang kewajibannya sudah dilaksanakan. Ini di list. Udah, sesali kalau itu salah, taubati. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nanti kalau itu sudah beres, yursilis samaa alaikum midrara. Kelar masalah. Kelar masalah. Dilakukan 3 hari nelpon, Pak Kiai, alhamdulillah atas izin Allah selesai permasalahan saya. Selesai. Udah. Begitu saja. Dan itulah yang sering terjadi. Terkadang jamaah sekalian, solusi itu mentok muter-muter, ketemu di Quran, ketemu di hadis. Tapi masalahnya hari ini kita tidak mentakdimkannya dan tidak memuliakan sumber solusi itu seperti kita minimal sama dengan kita menghormati solusi dari dunia yang gak akan kunjung ketemu solusinya. Apa contohnya mas sekalian? Dulu saya ditampar oleh kiai saya, itu bukan tamparan fisik ya, kamplengan dengan ucapan. Kadang orang minta solusi kepada gurunya, tapi terkadang air minum saja kadang lupa memberikannya kepada gurunya. Itu tamparan waktu itu. 15 tahun yang lalu kalimat ini saya dengar dari kiai saya. Kadang kita datang kepada seorang kiai, kemudian kita mendapatkan solusi setelah 3 hari, padahal itu 5 bulan masalahnya nggak kunjung selesai. Cuman di list apa dosa besar yang sering dilakukan, apa ketaatan yang belum dikerjain. Istighfari banyak-banyak, nanti ketemu jalan keluarnya. Kenapa? Karena kuncinya di ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho sama ente, kata kiai itu, selesai masalahnya. Allah angkat itu. Kalaupun belum diangkat, minimal Anda akan dikuatkan pundaknya. Kalaupun itu tidak diangkat saat itu, maka ada kebaikan yang engkau tidak tahu, yaitu ampunan Allah atas gugurnya dosa-dosamu. Selesai masalahnya. Sudah pulang, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Pak Kiai, doakan saya, selesai. Sudah begitu saja. Dan itu yang sering terjadi. Dan inilah yang saya dulu diingatkan. Jangan sampai kita menghargai urusan dunia, tetapi kita tidak menghargai terkait masalah solusi datang dari akhirat. Nah, lewat majelis ini jemaah sekalian, kita angkat satu kisah agar itu nanti kita jadikan kiblat teladan. Kalau kita punya permasalahan atau ketemu kasus seperti yang dihadapi oleh Asiyah binti Muzahim, entah itu terkait ujian pasangan ataupun ujian anak ataupun lingkungan yang tidak kondusif, maka cukuplah Asiyah binti Muzahim dan lingkungannya, pasangannya, anak angkatnya menjadi teladan untuk kita semuanya. Baik, kita akan mulai masuk Asiyah binti Muzahim untuk pertemuan kali ini. Kalau kemarin kita nanti akan saya lanjutkan lagi, yaitu kemarin surat berapa itu? Ayat 8 dan 9 dari surat Al-Qasas yang kemarin.
Nanti kita akan lanjut itu lagi. Tapi sebelumnya kita akan awali ambil hikmah dari surat Toha, surat 20 ayatnya 39. Surat Toha ayat 39. Sudah ya? Surat Toha ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aniqdhi fihi fit tabuti. Ini yang kita angkat Musa yang nanti akan ditemukan dengan keluarga istana. Kita akan angkat dulu, ambil pelajaran dari permasalahan yang ada dan bagaimana Allah ngasih solusi. Ya. Aniqdhi fihi fit tabuti. Letakkanlah ia Musa fit tabut, di dalam peti. Faqdhi fihi fil yammi. Kemudian lemparkanlah ia, ya, peti tersebut yang ada bayi Musa, fil yammi, ke Nil, ke sungai Nil. Ya, falyulqihil yammu, ya, bisahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Ini menarik, sebuah kalimat yang Allah abadikan dalam ayat 39 ini. Kemudian ketika dihanyutkan itu, sungai itu kemudian alirannya membawa peti tadi ke tepi. Lihat yang nemukan siapa. Inilah yang nyangkut dengan kisah Asiyah binti Muzahim. Yang mengambilnya aduwwul li wa aduwwullah. Keluarga yang nanti Allah akan jadikan musuh bagi bayi itu sendiri. Wa aduwwullah, aduwwun li, musuh bagiku, ku yaitu Allah. Ya, jadi keluarga istana nanti akan jadi musuh kecuali yang nanti akan beriman. Ya. Wa aduwwullah, dan yang akan menjadi musuh bagimu wahai Musa, musuh bagi bayi itu tadi. Nah, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ini yang kita garis bawahi. Kunci tatkala kita punya seambrek permasalahan dan kesulitan, ternyata puncak kemudahannya ada di kalimat mahabbatam minni. Jadi tidak peduli derasnya sungai itu kayak mana, tidak peduli yang ngasih makan itu adalah singa-singa. Itu kan kandangnya macan semua. Yang saat itu tidak ada pengecualian bayi laki-laki habis di tahun itu. Bukan pada kelahirannya Harun. Karena sudah kita ceritakan kemarin, kelahiran Musa pas jatahnya tahun penyembelihan semua bayi dari keturunan Bani Israel. Ya, jadi Mesir itu dihuni oleh orang asli Qibti, rajanya namanya Fir'aun, kemudian dihuni oleh orang-orang Bani Israel yang dia itu pekerja keras, budak, pelayan. Nah, mimpinya Fir'aun itu mengindikasikan bahwasanya itu yang nanti akan merebut kekuasaan bukan orang Kipti, tapi orang Bani Israel, laki-laki. Ya, Fir'aun anaknya perempuan. Ya, laki-laki dari Bani Israel. Maka keputusan itulah akhirnya dibuat, semua bayi laki-laki akan dibunuh. Sampai nanti ada protes dari masyarakatnya sendiri, dari masyarakat Kipti. Kalau mereka semua dibunuh, nanti siapa yang bekerja keras? Kan yang nanti jadi pelayan kan mereka. Yang jadi budak itu kan dari Bani Israel. Akhirnya diminimalisirlah, setahun tidak ada penyembelihan, dan itu pas kelahirannya Harun. Dan setahun adalah tahun penyembelihan, dan itu pas kelahirannya Nabi Musa alaihis salam. Nah, yang menemukannya musuh. Jadi tidak peduli gimana orang yang sekelilingnya. Tapi kalau Allah sudah menurunkan cintanya, nih lihat ya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku, kata Allah, melimpahkan kepadamu, si bayi, kepada bayi ini, kasih sayang, mahabbah. Maka itulah kunci dari segala macam kesulitan-kesulitan dan beratnya ujian hidup. Cintanya Allah. Cintanya Allah. Jadi yang ngasih makan Musa, keluarganya Fir'aun, yang ngerawat dia, yang membesarkannya itu. Tapi nanti Allah takdirkan musuhnya dari yang rawat itu bisa hidup, bahkan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan.
Jadi yang kita ambil pelajaran dari poin pertama di pagi yang barokah ini jamaah sekalian, fokus kita berarti apa? Karena kita ini pasti akan diuji. Kita ini pasti akan ketemu dengan namanya kesulitan hidup. Fokus kita berarti mengejar cinta dan ridhonya Allah. Selesai permasalahan. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, istighfar itu salah satu kunci supaya Allah ridho sama kita. Jadi kalau Allah ridho, penyakit pergi. Allah ridho, selamatkan dari segala macam mara bahaya. Allah ridho, nggak ada jalan keluar, dikasih jalan keluarnya. Allah sampai ridho, suatu yang mustahil pun Allah akan beri kepada suatu yang menurut manusia mustahil. Ya, pertanyaannya gimana supaya Allah ridho? Ya, supaya Allah ridho. Allah itu jamaah sekalian telah nurunkan SOP ya. Ada syarat ketentuan menduduki bumi ini. Kita dikasih nikmat bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya. Hamparan itu yang kita rasakan. Buminya tidak datar, buminya tetap bulat, buminya tidak berhenti, buminya dia berputar. Tapi nikmatnya Allah, ya, Allah jadikan bumi ini seperti mihada. Al-mahdu ayunan seorang ibu. Bayi diayun tidak nangis, tapi dari nangis menjadi tenang. Persis seperti orang tinggal di bumi. Diputar bumi ini tapi kita tidak pusing pegang tiang kemana-mana. Itu nikmat Allah. Tapi ternyata jamaah sekalian, nikmat yang Allah telah beri yang tanpa batas itu ternyata ada hak dan kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kewajibannya berarti apa? Kamu tinggal di bumi, full fasilitas, kamu ibadah. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai al-yaqin, suatu yang semua orang meyakini, yaitu kematian. Itu datang. Berarti ibadahnya sampai kapan? Sampai mati. Selesai habis mati nggak ada kewajiban ibadah. Maka jangan bebani orang yang meninggal dengan ibadah, nggak bisa, Bu. Contoh dimintain tolong, dimintai izin. Jadi kalau mau nikah itu ngomong dulu depan kuburan bapak yang sudah meninggal gitu ya, Pak, saya mau nikah. Enggak perlu ya, karena itu membebani. Orang meninggal tidak ada kewajiban, tapi kita yang hidup punya kewajiban mendoakan yang sudah meninggal. Jadi bukan kita minta doa, bukan kita minta mudah, Pak, doain saya mudah-mudahan saya lancar nikahnya nanti. Loh, bapaknya sudah meninggal. Tapi kitalah yang mendoakan orang yang meninggal. Jadi orang meninggal jangan dibebani beban. Sampai situ ibadahnya, meninggal selesai, tugas ibadah selesai. Nah, jemaah yang Allah muliakan, itulah kenapa kalau di Al-Fatihah tugas dan kewajiban itu terangkum dalam ikrar yang minimal 17 kali kita baca setiap sholat. Gimana lafadznya ikrar kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mendahulukan haknya untuk dipenuhi. Apa haknya Allah? Diibadahi. Maka sebutan pertamanya bukan iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka nasta'in itu hak kita, Bu. Lemah ditolong, nggak punya apa-apa. Miskin Allah cukupi, lemah Allah kuatkan, bodoh Allah pandaikan. Maka Allah meletakkan haknya manusia nanti setelah selesai haknya Allah. Jadi SOP-nya supaya kita mendapatkan haknya Allah yang kita inginkan, perlindungan, kesehatan, pertolongan, kemudahan segala urusan. Pertanyaan besarnya ada, sudah beres tidak? Iya, karena budunya. Itulah kenapa di awal tadi di mukadimah saya sampaikan, kesulitan itu muhasabahnya satu rangkaian dosa besar dulu, al-kabair dulu. Jamaah yang Allah muliakan, akhir-akhir ini di masa pandemi hampir 7 bulan ini jamaah sekalian, qadarullah saya menemukan banyak kasus-kasus yang macam-macam rumit ya. Dan yang paling besar itu adalah permasalahan dalam urusan rumah tangga. Jadi kalau kita tanya meskipun di pengadilan agama sekalipun, maka tingkat perceraian tuh hari ini di masa pandemi itu sangat tinggi sekali. Itu baru masalah keluarga. Saya kemarin menceritakan masalah kita hidup itu kalau sudah rumah tangga tidak luput dari PHK. Masih ingat? P-nya apa? Pasangan. Pasangan itu meliputi suami, istri, kemudian atas ke bawah. Atas itu orang tua mertua, bawah itu anak-anak, cucu.
Ya, itu termasuk dalam kategori ujian P. Oke, ada orang yang nggak diuji dari sisi P, harmonis semuanya, dengan mertua harmonis, orang tua harmonis, suami harmonis, anak-anak harmonis, cucu harmonis semua. Maka dia tidak luput dari ujian kedua. H, naqsum minal amwal wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Oke, berarti ujian masalah ekonomi. Oke, mungkin ujian ekonomi beres, gaji tetap lancar, tidak kena PHK. Oke, gaji lancar saja, maka dia bisa jadi terkena ujian yang ketiga. Semuanya punya, tapi Allah cabut kesehatannya. K, ya muter-muter itu aja, bu, nggak kemana-mana. PHK, ringkasannya begitu. Itu makanya kita muhasabah, oh ya saya diuji dari sisi ini. Ada yang diuji dua, ada yang diuji tiga-tiganya. Dengan pasangannya diuji, dengan harta diuji, dengan kesehatannya ya diuji. Subhanallah itu ya. Pahalanya semakin gede ya. Masya Allah. Ya, jadi jemaah yang Allah muliakan, jadi saya kembali. Ternyata ketika dianalisa, dan saya akhirnya banyak membaca buku-buku referensi tentang masalah itu. Ada buku terkait masalah rapot merah suami dan istri. Oh, saya lihat, oh ternyata ini banyak salah saya. Oh, ternyata ini banyak dari pihak salah dari pihak pasangan. Ada lagi buku tentang sebab-sebab kehancuran rumah tangga. Maka di situ dibuat dan ditulislah hampir 25 dosa-dosa besar yang kalau kita tanyakan dengan yang tadi saya sebutkan yang masuk WA-nya ke saya itu, kalau di list suruh nyontengi pasti kejirat 1-2 dari 25 dosa itu. Dan ternyata saya membuat survei kecil-kecilan. Terutama yang masalahnya yang sering dihadapi masalah rumah tangga yang berujung kepada meja hijau. 99,9% ketika masalahnya yang sudah masuk meja hijau, maka pasti di antara 25 dosa besar dia tidak pernah luput dari minimal dua jeratan. Satu, riba. Yang kedua, masalah dengan kedua orang tua. Jadi kalau saya tanya, ibu ada kaitan dengan riba masih? Oke, sadar itu salah? Ya masa sih itu nggak boleh Pak Ustadz? Oke, berarti ada masalah di situ. Jadi 99% ketika saya tanya bab dari 25 itu, maka yang sering nyangkut di dua itu. Sholat masih dijalanin, kajian jalan. Tapi kalau bab 2 itu banyak yang nyangkut. Dan itulah betul dalam kitab-kitab yang tadi saya baca. Ternyata masalah yang besar itu yang dianggap remeh oleh manusia menjadi pemicu tanpa kita sadari. Ya. Lu bayangkan, 2 dosa itu kan memang dijanjikan diperanginya di dunia duluan. Durhaka sama orang tua diperanginya duluan di dunia. Kullud dzunub yu'akhir li sahibi. Umatnya Nabi itu diberikan peluang, diakhirkan balasannya supaya peluang tobatnya panjang, supaya dia nyadar kalau itu salah, kasih peluang panjang supaya tobat. Jadi balasnya nanti, nggak kayak umat terdahulu jamaah. Umat terdahulu itu dosa langsung turun hujan batu, dibalik buminya, gempa, langsung begitu. Kalau kita dikasih kesempatan, ya. Kecuali kata Nabi SAW, kecuali uququl walidain, urusan masalah durhaka sama orang tua. Fa inna ma yu'ajjal lahu li sahibihi, dia akan disegerakan balasannya. Satu, itu apalagi yang diperangi, riba. Riba itu perangnya mulai di dunia, Bu. Di perang itu sampai habis itu yo habis duitnya, habis hartanya, habis kebahagiaannya, habis pokoknya. Kalau nggak ditobati, kalau nggak segera disesali, maka takutlah ini jemaah sekalian dengan ini. Saya kembali. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil di kajian kita pagi hari ini adalah kejarlah cintanya Allah. Solusinya ya tadi, Allah itu mendatangkan cinta lewat haknya yang dipenuhi oleh manusia. Haknya Allah, iyyaka na'budu, ibadah. Kalau disebut ibadah, maknanya apa, Bu? Sholat saja? Enggak, sholat itu bagian dari ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Jadi sebuah nama, ibadah itu satu nama untuk menyebut seluruh perbuatan manusia. Jadi untuk ngejar cinta ridhonya Allah itu seperti itu.
Jadi melakukan apapun itu, yang penting dia itu amalannya, mau ucapan mau perbuatan, dicintai Allah, diridhai Allah. Bagaimana Ustadz mau cari tahu itu? Ya harus nuntut ilmu. Maka kita kalau kajian seperti ini jamaah sekalian, itu upaya saya dan kita semuanya supaya kita ngerti SOP. Larangannya itu apa sih? Perintah itu gimana? Nah, itu kan lewat ilmu. Maka mustahil orang itu bisa mudah mendapatkan cintanya Allah kalau nggak dekat-dekat dengan majelis ilmu. Jadi kita ini cari ilmu untuk cari tahu apa yang harus saya lakukan, apa ya kewajiban yang belum saya lakukan dengan maksimal, apa perkara yang saya masih remehkan padahal itu menyebabkan Allah itu melaknat kita. Ya, ini ada buku dosa-dosa yang diremehkan perempuan. Cari buku itu. Karena kenapa kok dibahas khusus perempuan? Karena masih banyak yang diremehkan oleh perempuan. Iya, kenapa? Karena mungkin hawa nafsu yang paling berat itulah yang kadang memicu kita melakukan hal yang meremehkan tadi. Hawa nafsu karena nanti takut dibilang ini, itulah yang menjadikan paling banyak perempuan susah meninggalkan sebuah perkara yang padahal perkara itu sudah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ditanya kenapa Ustadz banyak perempuan, babnya perempuan, karena perempuan itu gampang baper. Jadi kalau takut diomongin, takut ini, takut nggak keren, takut ini, maka akhirnya dia tetap kekeh terhadap perkara yang bisa jadi perkara yang dia kekehin itu menyebabkan Allah dan Rasulnya murka. Contoh hal biasa yang diremehkan, untuk masalah penampilan, perempuan berani untuk cukur alisnya. Cukur alisnya. Kenapa tetap dilakukan? Padahal itu tahu karena baper. Bapernya macam-macam. Dibilangin ini alisnya kurang menceng dikit, alisnya kurang, kan baper tuh itu, dipikirin akhirnya dibentuk-bentuk sendiri. Padahal Rasul mengatakan la'anallah. La'anallah itu bukan kalimat biasa jemaah sekalian. Kalau Allah melaknat itu gak halang tenang hidup kita. Laknat kata Allah, wanita yang mentato tubuhnya, wanita yang mencukur alisnya, itu dalam satu hadis yang sama derajatnya sahih. Mau untuk acara kawinan kah, mau acara apapun, Rasul mengatakan la'anallah, Allah melaknatnya. Nah, nanti cari bukunya, dosa-dosa yang sering diremehkan perempuan, ya. Nanti dibahas, kalau perlu dikaji, ya. Jamaah yang Allah muliakan rahiman rahimakumullah. Jadi itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang akan kita ambil, kita kembali ke surat Al-Qasas, ya. Surat 28 kali surat Toha, kita ambil kesimpulan dari surat Toha masalah cinta, ya. Kejar cinta Allah, nggak peduli sungai arusnya sebesar apapun, Allah selamatkan dia. Nggak peduli dia di lingkungan yang jelek, Allah selamatkan dia. Karena Allah sudah cinta sama dia. Jadi Allah kalau sudah cinta sama dia itu, jamaah sekalian, beres semua urusan, ya. Pelajaran yang kita ambil yang kedua dari Asiyah dan orang-orang di sekitarnya adalah surat Al-Qasas surat 28 ayat yang ke-8 dan 9, ya. Nah, itu kita akan rinci lagi. Ayat 9 dulu. Wa qalat imra'atu Fir'aun, berkata istrinya Fir'aun. Imra'ah masih ingat, ya? Kenapa enggak disebut zaujah? Karena punya visi yang berbeda dengan pasangannya. Jadi selain karena belum punya keturunan, maka imro'ah itu untuk menyebut pasangan yang punya beda visi dengan pasangannya. Nah, ini Asiyah beda visi dengan apa namanya Fir'aun, maka disebutannya dia bukan zaujah tapi imro'ah. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walad. Itu kata Asiyah. Ini anak yang kita temukan ini, dia semoga bisa menjadi qurratu ain, penyejuk mata untukku dan untukmu. Ini harapan optimis dari seorang ibu. Ini anak mudah-mudahan kalau kita rawat, kebaikan untuk saya dan kebaikan untukmu, menyejukkan mata saya, menyejukkan matamu. Kemarin qurratu ayun sudah kita bahas artinya. Satu maknanya apa? Masih ingat? Sesuatu yang tetap, teguh. Karena orang kalau tidak teguh, bawaannya matanya kemana-mana, itu tanda kebingungan, ya. Generasi itu tidak akan menyejukkan mata kalau masih bingung masa depannya. Tapi kalau dia sudah teguh masa depannya, kita sudah enak, ngerti dia jalannya di tempatnya, di relnya.
bukan di tempat yang dimaksud jalan di keburukan, enggak. Maksudnya dia di koridor yang benar, enggak perlu disuruh sudah akan melakukan. Itu qurrata ayun. Tapi kalau generasi yang bingung masa depannya, takut, galau dan sebagainya, itu belum menjadi qurrata ayun. Karena kalaulah seorang anak enggak kelihatan fisiknya, kehilangan di mata kita fisiknya, kemana ya dia enggak kelihatan, itu aja kita sudah bingung, gelisah ya. Apalagi hitungan hilangnya itu bukan jam, berhari-hari dicari nggak ketemu anaknya, kehilangan fisik saja kita sudah kebingungan. Berarti dia nggak menyejukkan mata kita saat itu, karena buat kita menangis toh. Bayangkan kalau kehilangan fisik saja kita sudah bersedih, bagaimana kalau kehilangan masa depan? Seorang anak yang kehilangan masa depan, itu betul-betul tidak akan menyejukkan mata. Anak-anak yang kehilangan masa depan itu masya Allah, yang akrab hanya dengan aktivitas syahwatnya, itu demi Allah nggak akan bisa menyejukkan mata orang tua. Insya Allah pasti bawanya semua jengkel. Sholatnya pasti enggak, karena nggak punya masa depan tuh pasti nggak ada orientasi ke sholat, enggak. Hanya ngurusi syahwatnya, gimana main, gimana nanti minta uang, gimana minta bensin, bagaimana minta kuota, gimana bisa main TikTok, bagaimana bisa menjadi seorang YouTuber. Bukan dilarang jadi YouTuber Bu ya. Cuman hari ini konotasi YouTuber hanya sekedar untuk entertain biasa, untuk sekedar memuaskan syahwat. Isinya cuman ngeprank. Dan itulah yang nanti followernya paling cepat. Isinya ngeprank ibu hamil, ngeprank ibu guru, ya, ngeprank tetangga jatuh kepleset sorak-sorak gitu ya. Nah, ya itu yang paling ramai biasanya. Dan ini kehilangan masa depan. Dan pasti kalau itu dilakukan oleh anak-anak, waliyadzubillah, anak kita, naudzubillah, maka pasti mata kita nggak akan sejuk melihat aktivitas dia, karena dia bisa tertawa atas penderitaan orang lain. Ngeprank itu kan tertawa di atas penderitaan orang lain, gitu ya. Bahkan ada orang ngeprank, suami istri ngeprank pasangannya sampai bisa berujung cerai, ya ada gara-gara prank saja ya. Nah, baik, qurrata ayun kemarin artinya sudah kita lewati. Satu itu tegak, kokoh. Kemudian yang kedua dingin, mata yang dingin. Karena itu merupakan satu istilah bagi orang Arab. Kebalikannya, kalau kita jengkel sama orang tuh nyumpainya mudah-mudahan matamu panas. Berarti kalau kebalikannya mata dingin itu berarti kebaikan. Adem, bawaannya itu tenang, sejuk, dan itu qurrata ayun. Nah, pelajaran yang kita ambil daripada ayat ini adalah gimana respon kedua orang hamba Allah ini, satu Asiyah dan Fir'aun, atas positifnya Asiyah yang mengatakan mudah-mudahan, ini harapan tinggi seorang ibu ya, anak ini jadi qurrata ayun. Lihat responnya keduanya. Respon daripada ibunda Asiyah itu menjaga, memprotek anaknya, dijaga. La taqtuluhu, jangan dibunuh. Berarti kalau responnya Firaun kebalikannya, bunuh aja anak ini. Apalagi sorak-sorai orang di sekeliling. Sorak-sorai orang di sekeliling, mana membuktikan bahwasanya yang ikut bersuara orang banyak Ustadz. Lihat jamaknya. Taktulu, domirnya itu bukan anta, tapi antum. Berarti seakan-akan Asiyah ngomong kepada satu Fir'aun atau banyak Fir'aun. Taktulu, la taktulu, hei kalian semuanya. Berarti yang punya makar untuk ingin mencelakakan, membinasakan Nabi Musa hanya Fir'aun saja atau banyak orang? Banyak orang, terutama seluruh pejabat yang dari Kipti. Karena meyakini betul mimpi itu nanti anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun, mengambil alih, ini adalah anak-anak laki-laki Bani Israel. Tapi itu positifnya, enggak, anak ini akan jadi baik. Sementara Fir'aun dan kawan-kawannya mengatakan anak ini jadi jelek. Pelajarannya apa Bu? Bahkan dalam beberapa riwayat sebagaimana kisah Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan Firaun sampai mengatakan apa? Anak ini qurrata ain. Iya, itu baik cuma untukmu. Untukku ini musibah anak ini. Apa artinya? Firaun menutup hidayah. Firaun menutup hidayah, dan nanti kita akan belajar berhati-hatilah kita dalam berkata-kata. Berhatilah kita dalam berkata-kata.
Kelak Allah akan mengiyakan sesuai dengan apa yang mereka prasangkakan. Fir'aun berprasangka negatif kepada Musa, beneran terjadi. Ya kan? Anak itu akan membawa kehancuran bagi kerajaannya Fir'aun ketika dia nanti diangkat menjadi nabi. Bukan berarti Allah nggak sayang. Allah masih sayang loh, Bu. Buktinya sayang apa? Ketika ketika Nabi Musa sudah dewasa, masih disuruh dakwah nggak Nabi Musa, Bu? Masih. Contohnya kalau di dalam ayat ya, ayat 44 surat Toha. Surat Toha itu surat yang tadi kita bahas, surat 20. Ayat 43 44. Itu tanda bahwasanya Allah masih ngasih peluang. Meskipun tadi dia suruh nutup pintu hidayah. Gimana menutup pintu hidayah? Enggak, dia jelek pokoknya. Nanti kita akan belajar dalam bab parenting ini ya. Dia jelek, anak ini anak setan, mungkin begitu ya. Kita harus binasakan ini, musnahkan. Selesai, tertutup? Enggak. Selama Fir'aun masih hidup, Allah masih ngasih kesempatan dia untuk merubah mindset itu. Kalau tobatnya orang yang punya dosa pemikiran tuh pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah, maha suci, nggak benar pikiran saya ini, bersihkan kan gitu. Selain istighfar. Maka di ayat 43 44 Allah perintahkan kepada Musa, idhaba, kalian saudara Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Itu loh yang melampaui batas itu. Cok dakwai, wes pokoknya dakwai aja. Sampai kapan ya, pokoknya tugasmu dakwai. Itu artinya apa? Allah masih sayang, Bu. Meskipun dia sudah menutup sendiri pintu kebaikan itu, Allah masih sayang. Masih ada peluang lah. Faqula lahu qawlan layyina. Kalian berdua ngomong di depannya harus dengan lembut ya, nggak boleh kasar-kasar. Waduh, nanti kalau saya baper gimana? Rabbis shrahli sodri. Lapangkan dadamu. Kalau dia ngomong jelek jangan masukkan dadamu. Itu kunci rahasia Rabbis shrahli sodri. Kenapa Nabi Musa itu gampang ya kalau dia ngomong, makanya kalau ada emosi tampar sedikit mati orang yang ditampar. Nabi Musa itu gagah orangnya. Nah gimana kalau nanti ada omongan yang menyakitkan? Lapangkan dadamu. Jangan baper, maksudnya begitu ya. Lapangkan dadamu. Itu garam cuma sesendok, kalau kita lapang seperti samudra nggak kerasa asinnya. Bahasa filosofinya gitu, Bu. Kadang kita ini gampang baper dengan satu omongan pendek, itu karena kita menyempitkan hati kita seperti mangkok, jadi terasa asin. Doanya gimana Ustadz? Rabbis shrahli sodri, lapangkan dadaku ya Allah, wa yassir li amri. Kalau lapang itu dada, maka mudah urusan. Kalau sumpek dada, buntu urusan. Nah itu doanya Nabi Musa sebelum berangkat ke Firaun. Untuk apa ya Allah saya harus datang lagi ke sana? Apa kata Allah di ayat 44? La'allahu yatadakkaru ayyahsha. Mudah-mudahan masih ada peluang. La'alla itu ada harapan. Mudah-mudahan masih ada harapan. Dia itu yatadakkar, eling, ingat. Mudah-mudahan dia masih ingat lah. Itu tanda bahwasanya Allah masih berharap. Ditutup itu. Ditutup lagi. Siapa yang menutup? Manusianya yang nutup. Hidayah itu sudah datang terus-terusan, Bu. Kadang kita yang sering menolak. Nah itu. Baik, jadi Fir'aun menolaknya, maka terbukti. Pelajaran untuk kita orang tua dari kedua keluarga ini gimana, Bu? Dari suami istri ini gimana, Bu? Hati-hatilah dalam kita berbicara. Terutama kalau itu kepada suami dan juga kepada istri. Kepada suami karena ini kisah Asyah, dan juga berhatilah bicara kepada anak. Apa yang kita katakan karena tidak sabarnya kita, akhirnya ini tak terkontrol, itu kalau tidak dicabut bisa menjadi kenyataan. Allah itu akan sesuai dengan prasangka hambanya. Saya contohkan orang-orang musyrik, bukan orang musyrik, para sahabat Nabi ketika di periode Fathu Mekah, jamaah sekalian, itu mensikapi dua Umar bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Respon mereka apa? Negatif. Jadi negatif kita kepada orang yang jahat, kepada orang maksiat itu menutup hidayah, tidak boleh. Apa kata mereka kepada Umar? La yuslima Umar hatta aslama ba'iruhu. Umar tuh nggak bakal masuk Islam, wahai Muhammad. Kenapa? Sampai masuk Islam untanya. Itu menunjukkan kalimat pesimis.
Kalimat pesimis itu menutup hidayah. Tidak boleh, Bu. Rasulullah SAW, enggak, saya akan tetap optimis mendoakan Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam ini lewat 2 Umar. Ya ternyata diijabah oleh Allah, ternyata 1 Umar yang mendatanginya. Ternyata optimis itu bisa tidak mustahil jamaah sekalian. Jadi optimis. Saya contohkan lagi. Optimisnya Nabi Yakub. Nah, ini penting pelajaran karena kita dari sini bisa belajar parenting. Lihat surat Yusuf ayat 5 coba. Lihat surat Yusuf ayat 5. Sisi kiri paling atas sendiri. Surat Yusuf ayat 5. Yakub punya anak berapa, Bu? Berapa saudaranya Nabi Yusuf? Coba, siapa yang kenal nasi daria di sini? Berarti sudah sepuh. Dulu ada qasidahnya 11 bintang matahari. Ya. Berapa berarti saudaranya? 11. 1 Bunyamin dan 10 saudaranya yang nanti merencanakan pembunuhan kepada Nabi Yusuf. Mereka beda ibu ya. Maka wajar kecemburuan karena Yusuf masih kecil kok disayang banget. Ya wajar karena ibunya sudah meninggal, kakak-kakaknya sudah besar. Lihat respon seorang ayah, kita lihat belajar positifnya ayah ini ya. Jadi kalau kita ini optimis tentang masa depan anak-anak, insya Allah, Bu, itu tidak menutup keburukan. Tapi kalau kita pesimis, itu tanpa kita sadari, kita sendiri yang menutup keburukan, menutup kebaikan untuk anak-anak kita. Saya pesimis anakku jadi opo nanti terus kayak gini, aduh kayak gitu. Kalau kita pesimis nggak jadi beneran. Optimis, Bu, seperti optimisnya Nabi Yakub. Coba kurang jahat apa itu 10 saudaranya? Hari ini kalau kita tengkar anak-anak sama saudaranya, paling cuman nanti pelukan lagi mereka, betul ya? Ini saudaranya Nabi Yusuf, ngeri, Bu. Nah, lihat ayatnya, ayat berapa tadi? Ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Kamu tolong jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Ayahnya sudah tahu, tipikal 10 saudaranya ini kalau ceritain mimpi tambah hasad dia, tambah iri. Masa nanti 11 bintang itu sujud semuanya gitu ya? Wah, kita jadi di bawah ini harga diri kita. Nah, makanya jangan diceritakan sama kakakmu ya. Kenapa ya? Lihat kalimat optimisnya sang ayah. Fayakidulaka kaida. Pertama, ayahnya nggak memungkiri saudaranya itu ada keburukan. Apa keburukannya? Nanti dia akan membuat tipu daya untukmu. Nanti takut kamu ada apa-apa. Ayah apa saudaramu nanti ngapa-ngapain kamu. Artinya Nabi Yakub tidak memungkiri bahwasanya ada keburukan pada anaknya. Ya, tidak memungkiri. Tapi kita lihat, innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Di mana kalimat optimisnya, Ustaz? Nabi Yakub tidak mensetankan anaknya, tapi dia mensetankan setan beneran. Ini karena setan itu loh musuh nyata. Ini takutnya anak-anakku itu terpengaruh. Jadi bukan karena anak-anakku, enggak. Ini dasar anakku setan semuanya. Maka kamu jangan cerita sama kakakmu ya. Kakakmu tuh setan semuanya. Enggak. Itu menutup hidayah, menutup kebaikan. Dan Allah membuktikan 10 saudaranya berbalik, Bu. Meskipun waktunya panjang. Dan inilah dahsyatnya bisikan ayah dan ibu. Bisikan positif. Bisikan positif itu bisa jadi nggak terjadi sekarang, Bu, dampaknya. Tapi kalimat itu akan terngiang, kalimat positif itu sampai nanti. Nah, ini berlaku bagi ayah kepada anak maupun seorang istri kepada suaminya. Bisikan istri itu dahsyat banget, Bu. Makanya kita lihat dari Asia, kita juga bisa ambil pelajaran. Bisikan seorang istri itu kepada seorang laki-laki yang ganasnya luar biasa, yaitu Fir'aun. Di saat dia memutuskan hukum tanpa pengecualian, pokoknya bayi laki-laki. Tapi ternyata tetap ada pengecualian karena bisikan seorang perempuan. Maka pesan saya untuk saya, keluarga dan jamaah sekalian, berhati-hatilah membisikkan sesuatu kepada pasangannya. Berhati-hatilah membisikkan sesuatu kepada sakti. Kurang soleh apa Khalifah Harun ar-Rasyid?
ilmunya. Kurang soleh apa Zubaidah istrinya? Zubaidah istrinya Khalifah Harun ar-Rasyid. Bisikan seorang istri bisa merubah statement. Khalifah Harun ar-Rasyid beristrikan Zubaidah, memiliki anak namanya Al-Amin. Dengar kisahnya? Dan Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki seorang budak perempuan yang nanti punya anak namanya Al-Ma'mun. Di depan Ka'bah nampak itu yang nanti akan menggantikan Khalifah Harun ar-Rasyid itu Al-Ma'mun, bukan Al-Amin. Tapi sang istri selalu membisikkan, nanti anakku, bukan anaknya budak itu yang jadi pemimpin. Al-Amin, Pak, Al-Amin yang nanti jadi pemimpin. Al-Amin dibisikkan terus. Meskipun diyakini ini yang punya kapasitas yang lebih istimewa itu Al-Ma'mun, meski anaknya budak. Bahkan saya melihat di depan Ka'bah itu seakan ditampakkan nanti akan menggantikan kepemimpinanku, kata Khalifah Harun ar-Rasyid, itu selalu ditampakkan oleh Allah kayaknya bayangannya Al-Ma'mun terus. Tapi lihat Bu, bisikan terus menerus seorang istri, statement bisa berubah. Yang jadi khalifah bukan Al-Ma'mun. Sepeninggal Khalifah Harun ar-Rasyid yang akan jadi khalifah Al-Amin. Itu wanita yang istimewa, laki-laki istimewa, gara-gara diri dibisikkan tanpa disadari, bisa jadi keluar daripada suatu hal yang bisa jadi itu ditunjukkan oleh Allah. Saya pernah mengisi di sebuah lembaga anti korupsi. Pernah saya ulang ini untuk mengingatkan, hati-hati dengan bisikan. Mungkin masih ingat dengan apa yang pernah saya sampaikan ini, jemaah sekalian, bahwasanya anti korupsi itu bisa diawali dari rumah. Dari mana itu? Dari rumahnya, dari bisikan-bisikan seorang wanita. Pernah kita pelajari tentang karakter laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki ketika diceritakan sesuatu, maka kadang dia selalu gampang mudah jump to conclusion, jadi loncat ke solusi. Jadi kayak kalau masih ingat kajian kita yang lalu tentang karakter wanita dan perempuan, laki-laki dan perempuan, kalau diceritakan magic jar rusak, maka pikiran laki-laki beli. Meskipun seorang istri hanya cerita saja dulu, belinya nanti ngajak sama-sama. Itu kan seperti itu ya, sama. Terkadang seorang istri tidak menyuruh suaminya korupsi. Enggak, Pak kamu korupsi aja. Enggak. Tapi mungkin dengan bisikan-bisikan yang bisa mengarahkan ke situ. Contoh, Pak, tetangga kita ganti lagi warna mobilnya. Enggak nyuruh korupsi ya, enggak. Tapi kalau itu terus didengungkan, supportnya kurang, tapi hanya menceritakan tetangga, nikmat yang ada pada tetangga, terus dibisikkan. Pikirannya tanpa disadari akhirnya jangan-jangan ini minta kayak gitu juga, gimana ya supaya cepatnya, didorongnya seperti itu. Maka hati-hati membisikkan sesuatu kepada pasangan. Jemaah yang Allah muliakan rahiman rahmakumullah. Jadi optimis itu terus dibangun. Ustadz, bagaimana kalau terlanjur kita itu mengucapkan kalimat-kalimat pesimis ya? Jadi apa anakku nantinya? Maka segera ditaubati. Entah itu ditaubati dengan menggantikan doa-doa yang istimewa, sebagaimana optimisnya Imam Al-Bukhari, ibunda Imam Al-Bukhari. Itu buta sejak lahir, Bu jamaah sekalian. Tapi optimisnya seorang ibu apa bawaannya? Setiap malam bangun malam dan pasti mendoakan anakku bisa melihat ya Allah. Dalam beberapa riwayat sampai diceritakan ibunya dijumpai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mengatakan Allah telah menghabarkan nanti anakmu akan bisa melihat. Dan betul, Imam Bukhari bisa melihat. Jadi optimis sampai penyakit menurut orang mustahil akan sembuh. Mustahil nih penyakitnya sembuh. Makanya sugesti positif itu penting jemaah sekalian. Apalagi kita orang mukmin punya Allah. Makanya saya mengingatkan teman-teman sekalian, hari saya dan kita semuanya, optimis orang mukmin itu harus lebih. Karena kita punya Allah. Jangan sampai kita selalu pesimis seakan-akan kita tidak punya, sakit langsung pesimis, drop semuanya. Dihilangkan ini. Memang itu wajar manusia, tapi jangan lama-lama, segera cari kajian, cari nasihat, minta nasihat, cari kawan yang mensupport. Jangan semakin menjauhi.
semakin tidak mau makan, semakin tidak mau kajian, nggak mau berteman, menutup diri, ya jadi imun tambah turun. Terjadi lah. Ya, kita ini punya Allah jemaah sekalian. Jadi selalu optimis orang beriman itu karena kita punya Allah. Siapa sih? Lillahi ma fis samawati ma fil ardi. Punya langit bumi seisinya. Orang kadang cukup optimis pede gara-gara kenal Pak Kapolda. Meskipun cuman kenal namanya, tapi ketika razia dia bilang saya temannya Pak Kapolda katanya, meskipun bohong. Dia merasa tenang akan selamat dari razia, padahal belum tentu. Kenapa orang nggak optimis ketika dia berzikir kepada Allah, nyebut nama Allah, mengkaji kitab Allah, melaksanakan perintahnya? Optimis jemaah sekalian. Dan itu harus saya dan jemaah sekalian saling mengingatkan, optimis. Ya. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, ini yang dua poin yang bisa kita ambil di kajian kali ini. Satu, yang pertama tadi, kejarlah, fokuslah cintanya Allah, karena sebesar apapun permasalahan, sebagaimana keluarga Nabi Musa alaihissalam, meski di puncak tekanan, ancaman pembunuhan, selesai ketika Allah mencintainya, menciprati cintanya. Ya. Dan yang kedua, pelajaran kita adalah optimis, senantiasa optimis, jaga lisan. Karena sesungguhnya banyak kita tanpa kita sadari, lisan kita ini menjadi penutup hidayah bagi orang lain. Jangan dikit-dikit itu pesimis dengan hidayah untuk orang lain jemaah. Paling ini dasar ini pezina, dasar ini apa, kita kayak gitu, itu menutup hidayah. Banyak jemaah sekalian, orang yang pesimis seperti itu mendapati orang-orang yang dahulu dipesimisin menjadi lebih baik 180 derajat dibanding dia yang pesimis. Sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu, para sahabat yang mereka dulu pesimis dengan sahabat Umar keislamannya, justru Allah balik. Istimewanya sahabat Umar sampai menjadi khalifah. Bahkan disebutkan kalau di ranking imannya para sahabat yang paling besar setelah sahabat Abu Bakar adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jangan pesimis. Itu yang bisa kita ambil. Kemudian yang terakhir sebagai penutup kajian kita di pagi yang barokah ini, Asiyah sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk layak mendapatkan keturunan yang qurrata ayun. Jadi qurrata ayun itu bukan hanya sekedar diminta, tapi juga berawal dari kita yang mempersiapkan diri. Ya, kemarin sekilas sudah saya bahas kalimat itu, tapi saya angkat lagi sekilas di hari ini. Jadi Asiyah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang baik. Sementara Fir'aun sebenarnya tanpa sadar dia mempersiapkan diri untuk menjadi ayah nggak baik, karena sudah negatif duluan, bawaannya pasti jelek semua, nanti ngomongnya jelek, kasar, karena dia tidak mempersiapkan diri. Dampaknya apa jamaah sekalian? Mempersiapkan diri kadang didapati kalau kita tidak mempersiapkan diri dulu untuk mendapatkan qurrata ayun. Jadi kerjaan kita cuman nyekolahkan anak, marahin anak kalau nggak sekolah, kalau nggak hafal nanti dimarahin, tapi kita nggak memulainya dengan mensolehkan diri kita. Maka yang terjadi terkadang kesolehan yang telah kita didik pada anak-anak kita itu dimentahkan suatu saat. Saya mencontohkan, banyak kasus terjadi, anak sudah jadi baik, berubah secara 180 derajat menjadi tidak baik. Itu bisa jadi karena orang tua sendiri yang tidak siap mempunyai anak soleh. Mau contoh, kita nyekolahkan sampai pondok pesantren misalnya. Dia hafal dalil, hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di rumah ndak, sholat ndak, kajian jarang, yang penting anakku mondok. Berarti kita sedang tidak mempersiapkan diri. Apa yang terjadi? Anak pulang membawa nasihat, karena dia yang sudah kita ajarkan bisa jadi kesolehannya melampaui apa yang kita targetkan. Dan jangan tak kaget bu, itu bisa terjadi. Kita targetnya dia cuman hafal Quran, ternyata dia hafal hadis, kan nggak ngerti kita. Dia bisa jadi Allah kasih hadiah lompatan yang istimewa, tapi kita tidak menyesuaikan. Yang terjadi apa? Itu bisa turun, drop perlahan, bahkan bisa berbalik. Contoh, dia pulang ke rumah negur maknya, mak, nggak boleh kayak gini mak, Allah ngelarang loh mak. Kita mentahkan karena kita nggak siap jadi orang tua soleh. Kamu baru tak pondokkan kemarin. Ini contoh kita pengen anak soleh tapi kita belum
nanti jamaah sekalian, kekhawatirannya dia akan berbalik 180 derajat. Hati-hati. Makanya jangan mentahkan anak baru bau kencur. Kamu kemarin nasihati mama ini sudah makan asam garam kehidupan. Ngapain asam garam dimakan banyak-banyak Bu ya? Takutnya dibales lagi sama anaknya gitu loh ya. Kita nggak siap gitu ya. Jadi qurrata ayun itu harus juga dipersiapkan. Kita jangan kaget melihat anak soleh. Kan itu tujuan kita. Ya, kadang kita kaget loh, kamu kok kayak gini, begitu nggak boleh nak. Nah, kan ibu yang nyekolahkan saya supaya saya tahu hukum. Kan saya sudah tahu hukumnya, Bu, ibu sekolahkan saya ingatkan kepada ibu. Oke, karena saya sayang kepada ibu. Aturannya, makasih nak ya Allah, makasih anak saya tahu tentang ini sehingga saya nggak melanggar aturan. Aturannya demikian. Baik, kita selesaikan sampai di sini. Satu pertemuan lagi tentang Asya binti Muzahim kita akan tadaburi dari surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbibni li ma indaka baitan fil jannah. Bagaimana beliau itu minta surga dan tampakkan surga. Nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir tentang Asya binti Muzahim, apa yang kita ambil dari sosok istimewa ini, terutama dari surat At-Tahrim bagian akhir ya. Kita sudah ambil pelajaran dari surat Al-Qasas ayat 8, 9. Kita juga sudah ambil pelajaran dari surat Toha tadi ya. Nanti kita akan ambil juga pelajaran dari surat At-Tahrim di pertemuan terakhir ya, bulan depan insyaallah ya. Baik, pertanyaannya akhi tolong diambilkan, didekatkan aja. Taruh di dekat situ aja. Iya. Iya, kasihkan. Alhamdulillah, 2 saja. Masalah keluarga. Baik, Ustadz mau tanya, jika suami yang insya Allah rajin ibadah, taat dan sayang pada ibunya, tapi sering menyakiti hati istrinya karena sering bertentangan pendapat mengenai syariat tentang Islam dan berbeda mazhab, apa yang sebaiknya dilakukan? Kalimat menyakiti ini belum tentu menyakiti, karena terkadang obat itu pahit kita rasakan tapi dia obat. Tidak semuanya pahit itu menyakitkan, tergantung ini kita sendiri yang merasa menyakitkan atau memang betul-betul kalimatnya menyakitkan. Tapi jamaah sekalian, kebaikan itu standarnya memang di dalam Islam itu tidak selalu hanya dilihat dari hablum minallah, tetapi dalam Islam itu harus syumul, sangat terikat erat pula dengan hablum minannas. Maka Nabi mengatakan standar kebaikan seseorang laki-laki itu bukan apa kata bosnya, apa kata bosnya di kantor, oh dia karyawannya istimewa, enggak, itu istimewa menurut bosnya. Tapi Nabi mengatakan khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian wahai laki-laki, yang istimewa itu yang paling baik sifatnya dan sikapnya kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik bersikap saya dengan keluarga saya. Ya, itu nasihat dari saya dan kita bersama tentunya. Jadi kebaikan itu standarnya bukan apa kata orang, ya, tapi bagaimana kata keluarganya, terutama kepada pasangannya, terutama kepada anak-anaknya gitu. Jadi itu pun nanti dalam tolak ukur menentukan jodoh. Kalau tadi kan disebutkan di sini rajin sholat, sayang ibu, iya, itu juga bagian standar kebaikan. Sama halnya seorang laki-laki yang akan dinikahi, melihat kebaikan agamanya tak selalu hanya sekedar melihat dia sering kajian, atau mungkin apalagi cuman sekedar berkostum menurut kita syar'i. Ya, standarnya satu memang ibu, hubungan baik dengan ibu. Yang kedua dengan anak-anak, ya dia baik nggak dengan anak-anak, jangan-jangan kasar dengan anak-anak. Yang kedua baik dengan sahabatnya, tidak menipu, tidak dan itu bisa ditanyakan dari 3 sumber tadi, dari keluarganya, kemudian ditanyakan dengan teman-teman yang ada di kantornya,
dia suka nyakitin nggak di kantor, itu terkait masalah akhlak. Iya, karena baik agama itu tidak hanya sekedar hablum minallah. Rasul sampai mengatakan ada seorang wanita yang rajin sholat. Inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar. Dia pagi hari puasa, malam harinya qiyamul lail. Wa taf'al wa tasaddaq, banyak perbuatan baik, sedekahnya lancar. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya suka menyakiti tetangganya. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana sosok perempuan seperti ini? Ini juga bisa berlaku untuk laki-laki. Baik ibadahnya tapi lisannya tidak baik, menyakitkan. Maka Rasul mengatakan qala la khaira fiha hiya min ahlin nar. Dia tetap bisa kecipratan panasnya api neraka. Dari mana? Dari dosa menyakiti. Salatnya tetap dibalas karena orang mukmin itu pasti akan mendapatkan surga. Akan tetapi ada orang masuk surga tapi tidak waqina ada benar. Dia dapat fil akhirati hasanah. Makanya dalam doa Sabu Jagat kenapa sih fil akhirati hasanah harus ada waqina ada benar? Ya sebagaimana tadi, kita pingin masuk surga tanpa nyemplung dulu dalam panasnya api neraka. Salah satunya dosa-dosa yang kayak tadi, menyakitkan orang dan orang lain tidak memaafkan. Kita nggak mau minta maaf. Beda kalau kita sudah minta maaf, meski orang itu nggak maafkan, kita sudah minta maaf dengan cara yang terbaik, sudah diulang berkali-kali. Tetap maka dia urusannya dengan Allah. Kita sudah selesai karena kita sudah melaksanakan SOP-nya. SOP-nya kita minta ampun dan kita minta maaf. Urusan dia memaafkan atau tidak, urusan dia dengan Robnya. Gitu ya. Jadi hablum minan nas itu nggak boleh diremehkan, termasuk kepada keluarganya. Nah, gimana solusinya? Di sini ditanyakan tentang terakhir masalah solusinya. Bahwasanya jamaah sekalian, berlapang dadalah kalau itu dalam ranah khilafiyah. Ya, berlapang dadalah kalau itu dalam ranah khilafiyah. Kalau itu dalam urusan akidah dan itu masalah usul, nah baru kita kekeh. Kenapa? Karena itu prinsip. Masalah prinsip tidak ada tawar-menawar meskipun keluarga. Ya, kalau itu bisa merusak akidah maka tidak bisa ditawar. Dibicarakan baik-baik tidak bisa, ya sudah selesai, maka terjadilah namanya perpisahan. Orang yang lari dari suaminya, wanita-wanita berangkat ke Madinah. Kata Allah di dalam salah satunya surat Mumtahanah itu, jangan kamu kembalikan wanita-wanita itu ke suaminya. Kenapa? Karena sudah berbeda terkait prinsip akidah. Suaminya ada berbeda. Ya, jadi otomatis suruh pisah. Dan Allah menghalalkan para sahabat untuk menikahi mereka tadi. Jadi bukan berarti disebut istri lari kabur dari suaminya, enggak ya, karena memang sudah dipisahkan. Nah, itu. Tapi kalau masalah furu', masalah ijtihadiyah, yang itu masih ada peluang pendapat, karena memang kita bertemunya sudah beda. Kecuali memang kita yang menetapkan saya akan bersama dengan orang yang menapaki jalan atau manhaj terkait masalah bab fikih yang sama. Contoh sama-sama bermadhab Syafi'i, contoh sama-sama bermadhab Ahmad bin Hambal, maka monggo, karena sudah disepakati di awal. Tapi kalau terjadi baru di pertengahan, lapang dadalah kalau itu masalah khilafiyah. Saya terjadi jamaah sekalian, seorang ibu dan bapak berselisih masalah cara sholat. Kalau berselisih masalah kewajiban sholat, nah itu baru masalah pokok. Satunya bilang sholat tidak wajib, yang satunya sholat bilang wajib, nah, itu berarti masalah pokok. Udah, kalau sudah nggak meyakini sholat tidak wajib, seorang laki perempuan sah mengajukan khulu' ketika laki-laki meninggalkan kewajiban dan melakukan dosa besar. Sah, boleh. Meskipun kalau dia bertobat boleh tetap, itu lebih baik. Tapi kalau nggak mau bertobat, boleh berpisah. Kalau meninggalkan kewajiban dan melakukan dosa besar, catatannya itu. Selain daripada itu, seorang perempuan tidak akan mencium baunya surga kalau dikit-dikit minta cerai. Ya, apalagi cuma urusan dunia. Tapi kalau urusan masalah yang tadi itu, kewajiban tidak dikerjakan, yang haram terus menerus dilanggar, dosa besar terutama, maka boleh dia mengajukan khulu'. Oke. Nah, jamaah yang Allah muliakan rahimani rahimakumullah, ini penting sekali. Ini masalah penting. Tapi kalau urusannya masalah tata cara sholatnya, contoh kalau sujud dari kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sujud, tangan duluan atau lutut duluan. Kalau itu cuman perdebatannya, jangan dikit-dikit minta cerai, karena itu termasuk bab masalah
Ya, sang istri ikut kajian ustadz yang membahas kitab sifat sholat Nabi Syekh Nasiruddin Al-Albani. Maka sang istri akan kekeh mengatakan harus tangan duluan, baru lutut, karena harus menyelisih onta. Yang sang suami di kantor juga nggak kalah, kajian juga, judulnya sama bukunya, sifat sholat Nabi, tapi bukan dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sifat sholat Nabi miliknya Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim dalam bukunya mengambil hadis dari Abu Hurairah yang masuk Islamnya bagian akhir, melihat Nabi sholat lutut duluan karena usia Nabi sudah 60 tahun. Dua-duanya kekeh pegang hadis. Kelahi, ya janganlah, lapangkan dadanya kalau masalah khilafiyah. Jadi fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita biasanya. Jadi lapangkan Bu. Kalau masalah khilafiyah, duduk bareng asal punya dalil ya, punya dalil. Kemudian kalau masalah menasihati terkait masalah bab suami, jamaah sekalian, pertama laki-laki nggak bisa digurui. Maka gayanya dengan cara diskusi, bertanya menurut sampean gimana, dan cari waktu yang tidak yang waktu yang tepat ya. Ya, tidak dalam kondisi lelah, tidak dalam kondisi emosi, tidak dalam kondisi, waktunya yang nyaman, yang tenang, baru kita berbicara. Doakan terus menerus, mudah-mudahan bisa jadi kita bisa searah dalam memahami bagian dari syariat ini. Itu nasihat saya. Baik. Yang terakhir, Ana yatim piatu, kedua orang tua sudah meninggal 10 tahun lalu. Qadarullah suami Ana pun sudah meninggal. Nah, ini pertama diluruskan dulu. Status yatim itu hanya berlaku untuk anak kecil. Orang tua, kalau orang tua meninggal tidak mendapatkan gelar yatim piatu. Apa sebab? Karena terkait masalah dosa memakan harta anak yatim, itu berlaku adalah harta anak yang belum bisa ngelola duitnya. Anak yang belum ngelola duitnya, kan duitnya diamanai yang dewasa nih. Memakannya dosa besar. Memakan harta anak yatim dosa besar. Nah, tapi kalau yang dimakan hartanya anak yatim yang sudah gerang, beda ceritanya Bu. Dia sudah bisa ngelola sendiri, kan harusnya harta itu diserahkan kepada orang yang sudah besar. Kalau anak yatim sudah gede, suruh ngelola hartanya sendiri, sehingga nggak ada dosa memakan harta anak yatim. Karena apa? Karena anak yatim itu berlaku untuk anak kecil. Ya, hartanya yang dia belum bisa mengelola duitnya, maka ada bab dosa memakan harta anak yatim. Itu yang saya luruskan pertama itu dulu. Suami Ana sudah meninggal 4 tahun lalu, dan kami belum dikaruniakan keturunan, dan sampai saat ini belum menikah lagi. Kedua mertua Ana pun telah meninggal dunia. Jadi pihak suami meninggal, pihak dia juga meninggal. Oke, mertua meninggal, suami pun meninggal. Jadi yang pertanyaan Ustadz, kepada siapa saya berbakti ketika kedua orang tua dan suami telah tiada? Pertanyaan pertama, bakti kepada orang tua itu nggak ada namanya mantan berbakti, karena nggak ada namanya mantan orang tua. Berarti berbakti itu nggak akan ada putusnya, karena berbakti itu sampai orang tua meninggal, hanya caranya yang berbeda. Cara kepada orang tua sudah meninggal adalah terus mendoakannya, melanjutkan kebaikan yang pernah dulu digarap oleh orang tua, menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya orang tua, sahabat-sahabatnya orang tua. Ya, jadi kalau kita ini pengen berbakti, solehkan diri kita. Kalau orang soleh pasti akan doain, Robbi fili wali walidayya. Kalau orang soleh itu pasti amalannya ngalir ke kedua orang tuanya. Bukankah mentransfer kebaikan itu karena anaknya soleh? Kalau anaknya nggak soleh, nggak mungkin transfer kebaikan Bu. Ada seorang sahabat yang orang tuanya meninggal di kejauhan. Dia punya kebun kurma yang siap panen. Datanglah kepada Nabi SAW. Dulu nggak ada pesawat Bu. Kalau sampai sana sudah dikuburkan jenazah ibunya. 40 hari baru sampai tempat. Ya Rasulullah, gimana supaya saya bisa melakukan kebaikan untuk ibu saya? Punya kebun kurma itu, bisakah aku sedekahkan atas nama ibu saya? Bisa. Saksikan hari ini ya Rasulullah. Kebun kurma saya yang siap panen itu aku sedekahkan kepada kaum muslimin. Silakan ambil panen, dan kebaikannya aku sampaikan kepada ibu saya. Boleh. Nah, kalau anak nggak soleh nggak mungkin mikir itu. Berarti caranya berbakti gimana? Solehkan diri kita. Maka jangan khawatir kalau punya anak soleh, kebaikan itu akan terus lanjut. Dan itulah yang termasuk dari 3 perkara yang tidak akan terputus bagi orang yang sudah meninggal: anak soleh, ilmu bermanfaat, sedekah jariyah atau wakaf. Ya, itu cara berbaktinya. Jadi nggak ada ceritanya mantan
ibu, yang ada mantan suami. Kalau mantan suami ada, ya. Kalau mantan ibu bapak tidak ada, maka kebaikannya pun juga nggak pernah ada namanya mantan. Selesai meninggal terus nggak berbuat baik, enggak, terus lanjut. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara meraih surga dengan berbakti? Oh, sudah mencakup ya. Ya, meraih surga, solehkan diri kita. Insya Allah itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai, cuma 2 pertanyaan. Ada lagi? 1, tapi nggak ada mic, nggak dengar saya. Iya, dibuka dulu, kayaknya nggak apa-apa. Ada mic? Iya. Masbuk. Iya. Baik. Nabi mengatakan la imamaini fi jama'atin. Jadi kalau kita masbuk, ya, nanti menyelesaikannya tidak perlu dorong-dorong jadi imam. Selesaikan sendiri-sendiri. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak boleh ada 2 imam dalam satu sholat berjamaah. Jadi kalau tadi kita sudah sholat sama satu imam, kita masbuk, sudah selesaikan dengan diri sendiri. Jadi nggak usah dorong-dorongan, ya, nggak usah dorong-dorongan. Satunya jadi makmum, nggak perlu. Selesaikan masbuknya sendiri-sendiri. Begitu. Jadi kalau didorong ya nggak usah maju, biar aja. Ya, kita yang penting lanjutkan saja sholatnya. Lanjutkan saja sholatnya, insya Allah. Iya. Cukup? Satu lagi sebelum saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah warga di tempat saya. Kebetulan dia suami istri yang katakan kalau tidak kuat, tapi mereka sudah sangat kuat 8 tahun. Gimana, Bu? Iya, ya dibuka dulu nggak apa-apa, atau lewat bawah. Iya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkait masalah rumah tangga, itu ada 2 pilihan opsi. Kalau kita ingin jadi baik, opsi pertama tetap bertahan, karena Allah membenci namanya perceraian meskipun halal. Abghadul halal indallahi at-talaq. Jadi bertahan itu opsi nomor 1. Tapi ada catatannya. Kalau memilih bertahan, 1, sabar. Jadi kalau memilih bertahan, 1, sabar. 2, tetap menunaikan kewajiban. Kenapa? Kalau kita memilih opsi pertama bertahan tapi tidak menunaikan kewajiban, berarti kita sedang menumpuk dosa. Oke. Yang kedua, ketika kita bertahan, maka tidak sering menampakkan itu di depan anak-anak kita, karena itu madharatnya jauh lebih besar. Pasti keluar kata-kata yang tidak baik. Kalau itu didengar oleh anak-anak, maka madharatnya itu lebih besar. Kalau itu sudah nggak bisa dilakukan, ya tetap harus diikhtiarkan, ya. Kan banyak cara. 1, kalau dalam syariat dicari perantara. Perantaranya itu adalah siapa yang punya masalah.
Kalau yang bermasalah suaminya, maka perantaranya adalah orang tua suaminya. Kalau yang bermasalah istrinya, maka orang tua istrinya, salah satu perantaranya. Kalau pun tuh nggak bisa, maka lewat orang soleh yang dituakan, yang nanti didengarkan oleh kedua belah pihak. Maka biasakan menyampaikan permasalahan tidak dari satu pihak. Maka kami pun kalau mendengar satu permasalahan, saya nggak mau dengar hanya dari istrinya, karena tidak objektif nanti jadinya jawaban saya. Saya harus mendengar apa kata suaminya, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau itu nggak bisa dipilih, maka opsi yang kedua, berpisah pun diperbolehkan. Kenapa? Karena kita meminimalisir dosa. Meminimalisir dosa satu, dengan ketika kita tidak melakukan kewajiban jatuhnya dosa. Yang kedua, tidak akan memaksimalkan tugas kita menjadi seorang ibu bagi anak-anak. Jadi kalau sebagai seorang istri mungkin sudah tidak bisa dilakukan, maka minimal jangan korbankan tugas kita sebagai seorang ibu. Banyak orang memilih kekeh tetap menjadi status istri, tapi dia mengorbankan tugas besarnya menjadi seorang ibu. Akhirnya dampaknya terkena kepada siapa? Kepada anak-anak. Ya, itu. Jadi dua opsi itu silakan dipilih, ya, daripada bersama tapi seakan-akan kita tinggal di rumahnya laba-laba, bukan tinggal di rumahnya lebah. Kita dianjurkan tinggal tuh nyaman ditinggal rumah lebah, bukan seperti rumah laba-laba. Antara ibu dan anak, suami dan istri sakarepe dhewe, tendang sana tendang sini dan usir sana usir sini. Itu contoh surat Al-Ankabut. Saya pernah membahas atau tidak di sini antara pelajaran rumah laba-laba dan pelajaran rumah lebah. Orang beriman diperintahkan untuk meneladani rumah lebah, dan kita diperintahkan untuk menghindari bagaimana aktivitasnya laba-laba, apalagi perempuannya. Perempuan laba-laba itu kalau sudah mengandung bertelur, itu dia akan tendang laki-lakinya. Itu laba-laba. Itu pelajarannya ada di surat Al-Ankabut, ya. Itu mungkin dalam satu kajian judul tersendiri. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang lain yang selain kisah wanita. Gitu ya. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama. Semua keburukan kalau dibiarkan berlama-lama itu akan bengkoknya terlalu lama. Semakin susah segera diluruskan. Masalahnya apa sehingga tidak bisa dipersatukan, itu segera dicari, kan ditulis dulu. Apa yang menjadikan sebab konfliknya, nggak sepakatnya apa, ya, nggak sepakatnya apa. Karena rumah tangga itu bukan hanya disebut karena dia tinggal serumah bersama, ya. Sebutan namanya rumah tangga itu bukan hanya sekedar yang penting satu rumah. Enggak, apa bedanya dengan kita ngekos yang mungkin pintunya sama-sama, pintunya berbeda tapi satu atap, ya kan sama itu dengan namanya itu. Apa nanti dia tidak bisa menunaikan kewajibannya, akhirnya banyak perkara madharat yang jauh lebih besar. Jadi jangan biarkan berlama-lama, segera dicarikan solusinya, diurai, jangan sampai semakin kusut khawatirnya menjadi puncak gunung es tanpa kita sadari, ya. Dan banyak berdoa minta kemudahan kepada Allah. Karena kita bicara dengan hati. Hati manusia itu yang genggam bukan kita, Bu. Suami kita yang genggam hatinya bukan kita. Hati manusia itu semua dalam genggaman Allah. Bisa berbolak-balik, nggak ada yang mustahil. Doakan terus menerus, jangan bosan. Sejengkel apapun itu, sebelum mata terpejam doakan kebaikan untuk pasangan kita. Meskipun pernah nyakitin, pernah apa, ucapkan aku ridho ya Allah sama dia, ridhoi dia. Itu lebih utama, Bu. Insya Allah lebih utama meskipun pernah menyakitkan. Dan itu saran saya demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.